Bab 9. Serangan, satu demi satu. Saat Hailey melihat Jacob Liu, dia tahu situasinya akan menjadi tidak baik. Dia berkata dengan dingin, "Jacob Liu, kamu bukan lagi karyawan, tolong keluar." "Hehe Ceoye, kenapa kamu ingin buru-buru mengusirku? Apakah kamu takut aku akan mengungkapkan hal burukmu?" Jacob Liu mencibir. Alis Hailey mengerut, "Aku Hailey, melakukan hal-hal secara terbuka dan aku tidak takut. Jika hanya berdasarkan apa yang kamu katakan, tidak ada hubungannya dengan konferensi pers hari ini, jadi silakan pergi." "Hehe, kalian akan tahu apakah itu berkaitan denganku atau tidak, setelah aku selesai berbicara." Jacob Liu terus mencibir. "Tuan Liu, bisakah kamu menjelaskan apa yang terjadi?" tanya seorang reporter. Seketika semua kamera terfokus pada Jacob Liu, dan tidak ada yang memperhatikan produk baru Hailey Corp. "Tentu saja bisa. Aku datang ke sini hari ini hanya untuk merobek wajah munafik Hailey, dan membiarkan kalian melihat betapa buruk hatinya." Jacob Liu berdeham dan melanjutkan. "Namaku Jacob Liu. Aku pernah menjadi manajer Hailey Corp. Aku telah bekerja keras di perusahaan selama lebih dari 10 tahun. Tidak berlebihan jika aku mengatakan bahwa pencapaian Hailey Corp hari ini juga karena kontribusiku, Jacob Liu. Sekarang perusahaan akan go publik, aku juga sangat senang. Aku merasa kerja keras aku selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil, tapi Hailey menendangku yang telah bekerja sangat keras, hanya untuk keuntungannya sendiri. Apakah menurutmu ini adil?" Jacob Liu mengeluh. Media mulai ribut dan cara mereka memandang Hailey benar-benar berubah. "Memang benar kamu bisa mengenal orang dari wajah, tetapi kamu tidak tahu hati orang. Wanita ini sangat cantik, tapi tidak disangka dia ternyata ular. Perusahaan seperti itu masih ingin go publik. Lebih baik perusahaan seperti ini tidak perlu ada." Wajah Hailey menjadi suram. "Jacob Liu, kamu berbicara omong kosong. Jelas-jelas kamu berkomplotan dengan Beauty Corp terlebih dahulu. Aku tidak melaporkan kejahatan pidanamu saja sudah sangat baik. Tapi beraninya kamu membalikkan fakta. Betapa tidak tahu malunya kamu. Aku berkomplotan dengan Beauty Corp. Hailey, kamu harus memberikan bukti atas apa yang kamu katakan. Hari itu di kantorku, bukankah kamu mengakui bahwa kamu telah berkomplotan dengan Beauty Corp? Sekarang kamu meminta bukti dariku. Lucu." Jacob Liu berteriak keras, menunjuk ke arah media dan berkata, "Apakah kalian percaya pernyataan ini? Jika kalian mengkhianati perusahaan, apakah kamu akan berdiri dan mengakuinya sendiri? Apakah menurutmu aku bodoh?" Semua orang menggelengkan kepala. Hanya orang bodoh yang akan berdiri dan mengakui bahwa dia telah berkomplotan dengan perusahaan lain. Pernyataan Hailey terlalu tidak tepat. Yang paling dirugikan adalah saudaraku Harvey. Jacob Liu menunjuk Harvey yang berada di kursi roda, dan berkata dengan marah. Dia awalnya adalah sopir Hailey, dia juga orang pertama yang mengetahui bahwa Hailey merawat bocah laki-laki itu. Pada akhirnya, lihat bagaimana dia dipukuli. Semua kamera berpindah ke sisi tubuh Harvey dalam sekejap. Harvey juga dengan sangat kooperatif mengeluarkan sertifikat medis, menggertakkan giginya dan berkata, "Ini adalah diagnosis yang diberikan rumah sakit. Ekstremitas kanan atas mengalami patah tulang pergelangan tangan, kedua ligamen sendi lutut patah." Ledakan. Itu seperti di air yang dalam bom tiba-tiba meledak, penonton semua sangat kesal. Keterlaluan. Tidak ada aturan. Wanita kejam seperti itu memiliki keberanian dan mengadakan konferensi pers. "Keluar. Hailey, kamu harus memberi kami penjelasan. Tuan Harvey dan Tuan Jacob Liu harus diberi keadilan." Opini publik langsung beralih ke satu sisi, dan semua reporter media dipenuhi dengan kemarahan. Wajah Hailey sedikit memucat, dan suaranya bergetar. "Jacob Liu, kamu terus mengatakan bahwa aku mengirim seseorang untuk memukul Harvey. Di mana buktinya? Tolong tunjukkan padaku buktinya." Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan sekarang adalah meminta Jacob Liu untuk memberikan bukti.
Jacob Liu mendengus dingin, tetapi tidak menanggapi. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang duduk di barisan depan tiba-tiba berdiri. Aku punya sesuatu yang harus dikatakan. Namanya Ariel, dia adalah manajer personalia Hailey Corp saat ini, dia adalah wakil ketika Jacob Liu menjabat. Aku dapat membuktikan bahwa Jacob Liu mengatakan yang sebenarnya. Tepat ketika semua orang mengira dia akan berbicara untuk Hailey Ye, mereka tidak menyangka bahwa Ariel akan benar-benar berdiri di sisi Jacob Liu. Ada keributan di antara penonton. Tubuh halus Hailey Ye bergetar dan berkata, Ariel, apa yang kamu bicarakan? Apakah CEO Ye tidak mengerti apa yang aku katakan? Semua orang di perusahaan tahu bahwa kamu awalnya ingin menyerahkan posisi manajer kepada bocah kecil itu, tetapi kamu memberikannya kepadaku karena tekanan. Sambil berbicara, Ariel melepas kartu kerjanya, dan berkata dengan tegas, aku, Ariel, tidak akan berbohong. Ledakan. Tubuh Hailey Ye bergetar hebat, tetapi sebelum dia bisa pulih, pintu ruang konferensi didorong terbuka lagi. Yang datang kali ini adalah John Su dari keluarga Su, dan Gary Wang. Tuan Ariel berkata dengan jujur. Seorang wanita seperti Hailey Ye sama sekali tidak layak. Tinggalkan Hailey Corp. Aku keluarga Su, menyambutmu untuk bergabung kapan saja. Penampilan John Su menarik perhatian reporter. Mereka semua tahu bahwa keluarga Su adalah distributor terbesar Hailey Corp, mengapa dia ada di sini? Ngomong-ngomong, itu pasti perilaku Hailey Ye dalam membesarkan anak laki-laki itu, yang membuatnya marah. Benar saja, John Su mengambil mikrofon dari seorang reporter dan berkata, aku menyatakan bahwa mulai sekarang, aku akan memutuskan semua kerja sama dengan Hailey Corp. Kemudian dia melihat ke arah Gary Wang lagi, apakah kamu tidak ingin mengatakan sesuatu? Kamu bisa mengatakannya sekarang. Setelah berbicara, dia menyerahkan mikrofon ke Gary Wang. Jejak kebencian melintas di mata Gary Wang, dia berkata di dalam hati, Hailey Ye Tuan Muda Su berjanji untuk membantuku melunasi hutang judiku, jadi jangan salahkanku, kamulah yang tidak baik. Namaku Gary Wang. Seperti Hailey Ye, aku tumbuh di Sun Sin Institute, jadi aku tahu karakternya. Hailey Ye suka menggertak anak lain sejak dia masih kecil, termasuk aku. Gary Wang menyalahkan Hailey Ye. Aku tidak akan menyebutkan apapun tentang masa kecil, baru-baru ini direktur lama sakit parah dan membutuhkan banyak uang untuk perawatan medis. Aku menemui Hailey Ye berkali-kali dan berlutut dan memohon padanya untuk meminjam uang. Tapi Hailey Ye, tidak masalah jika kamu tidak meminjamnya, tapi kamu memanggilku bajingan, dan mengusirku pergi. Setelah Gary Wang selesai berbicara, ada keheningan yang sangat lama. Seluruh ruang konferensi diselimuti suasana kekesalan. Hailey Ye, kamu bajingan. Akhirnya, setelah keheningan yang panjang dan menyedihkan, kemarahan semua orang benar-benar pecah. Hailey Ye, wanita yang tidak tahu berterima kasih sepertimu tidak pantas hidup, cepatlah mati. Sebagai seorang wanita, aku malu padamu, jalang tak tahu malu. Hailey Ye, aku berharap kamu segera pergi ke neraka. Kritik dan kecaman keras membuat tubuh Hailey Ye bergetar, dan air mata mengalir di wajahnya. Tidak, bukan itu masalahnya. Aku tidak melakukan apa yang dia katakan. Hailey Ye menggelengkan kepalanya dengan putus asa, air mata kesedihan membasahi bagian depan pakaiannya, tetapi tidak ada yang mendengarkan penjelasannya. Mereka telah memutuskan Hailey Ye orang tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu malu. Dia harus hilang. Hailey Ye sudah cukup bersembunyinya, aku Titan Gu, sangat dekat denganmu begitu lama, namun aku melihat kamu tidak memiliki hati nurani. Titan Gu mencibir dan melepas lencana kerjanya, dan membantingnya ke lantai, aku merasa malu bekerja dengan orang sepertimu. Titan Gu, bahkan kamu. Tidak peduli seberapa kuat Hailey Ye, dia tidak dapat menahan pukulan berturut-turut seperti itu, dia akhirnya pingsan. Tapi saat dia akan jatuh ke tanah, sesosok tubuh tiba-tiba keluar dari belakang panggung dan menangkap tubuh yang lemah itu.
Hari ini, kalian semua jangan coba-coba lari dari tanggung jawabmu. Bersambung.